pertanyaan dari jamaah untuk Ustadz Maulana dari Instagram dari @bel_zahira17 nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, sebenarnya ada nggak sih hal yang bikin sholat tahajud seseorang itu nggak diterima sama Allah? Terus apa saja yang bisa bikin sholat tahajud itu nggak sah? Wah ini jadi sholat tahajud ini dikhawatirkan tidak diterima dan apa saja yang bisa membatalkan atau tidak membuat sholat tahajud itu tidak sah? Kira-kira apa Ustadz Maulana? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Semoga jadi berkah buat kita, termasuk yang lagi nonton tayangan Islam itu Indah di pagi hari ini. Mudah-mudahan bertambah keberkahannya karena semua amal ibadah, betul tadi dikatakan Ustaz Air, ini berlipat ganda pahalanya. Jadi sekali nonton Islam itu Indah hari ini sama dengan menonton 70 kali tayangan. Allah. Ya, karena semua amal ibadah dilipat gandakan sampai 70. Masya Jadi Allah, Masya kalau Allah. kita salat tahajud ibaratnya 70 kali lipat. Jadi kalau nggak nonton nyesel gitu ya? Nyesel banget. Oh, Nyesel iya. satu, nyesel bingit. Yoi, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kata-kata Iya, kata itu ya. anak-anak tren zaman sekarang ya, Anak-anak tren zaman anak sekarang. kekinian. Nah, gimana nih? Apa-apa saja yang bisa ibaratnya menggugurkan, membatalkan salat tahajud tadi. Nauzubillah semua nauzubillah. Ini jadi pembelajaran buat kita supaya kita bisa menjaga ibadah kita. Ibadah itu prosesnya panjang Betul. sebenarnya. Untuk mencari kesempurnaan dulu. Apakah ini sesuai syarat dan rukunnya. Jangan sampai dia salat tapi tidak sesuai syarat dan rukunnya. Jangan sampai ini yang membahayakan. Ketika apalah itu, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Betul. Nah, sekarang, apakah bertahan atau tidak? Jangan sampai gugur. Apalagi yang terakhir, apakah dia masih dimiliki sampai dari kemudian? Karena bisa jadi muflis, bisa jadi ketarikan. Maka yang pertama-tama, yang namanya ibadah itu harus dilandasi niatnya dulu. Karena apa dia sholat tahajud? Karena Allah, bukan karena selain daripada Allah. Karena ibadah itu harus karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah. Sekali lagi sesuai tuntunan Rasulullah. Makasih tadi sudah dijelasin bahwa salat tahajud itu sesudah tidur. Tapi bukan berarti tidak melakukan. Karena masih bisa dilakukan dengan salat sunat mutlak namanya. Nah, jadi hati-hati, perbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung dari niatnya. Dan harus dibarengi dengan keikhlasan. Tidak ada kecampuran dengan niat yang lain. Betul. Jadi harus kholits ibaratnya. Mohon maaf ya, karena kadang ada orang. Apa tuh Ustaz? Dia salat tahajud karena dilihat mertuanya. Oh mertuanya lagi nginep. Iya. mertuanya lagi nginep. Iya, mertuanya nginep atau Iya, dia iya, nginep iya. di rumah mertuanya. Oh, Tahajudlah dia. Masya Allah. Ini dikhawatirkan juga. Betul, Berarti betul, kata betul. Allah, kamu bukan salat karena aku. Iya. Nah, kau minta saja pahala sama dia. Iya. Jadi yang menggugurkan pertama tadi karena bicara masalah niatnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Dan ini keikhlasannya juga. Lalu saya pernah baca satu riwayat bahwa Imam Al-Ghazali, benar kan? Betul, betul. Imam Al-Ghazali, betul. Pernah tidak sholat tahajud satu malam. Hmm. Gara-gara apa? Ketika mau pergi berudu, tiba-tiba loncat kucing. Meow. Lari kembali. Imam Al-Ghazali langsung tidur lagi kembali. Kata istrinya, kok tidur? Gak jadi sholat tahajud. Kenapa? Bunyi, bangun kucing, ribut. Kenapa? Takutnya nanti beliau nanti ada kelihatan menyebut-nyebut. Kenapa bunyi kucing? Oh kemarin lagi tahajud. Jadi hati-hati yang posting-posting lagi tahajud. Kalau bisa ini disembunyikan lebih baik. Tahajud itu karena Allah dan kalau perlu disembunyikan, jangan diceritakan. Aduh aku ngantuk banget semalam habis tahajud. Oh ya Allah sombong banget. Kalau yang update gimana? Update Update enak status. banget nih Ini nggak keningan boleh. malam gitu. Oh jangan, sebaiknya ngajak. Yuk tahajudan, itu bagus. Yuk tahajudan. Tapi kalau ada niat, kalau kan tergantung kembali lagi. Tapi sebaiknya disembunyikan karena ini hubungan kita kepada Allah. Sekali lagi hubungan kita kepada Allah. Disinilah kesempatan kita untuk ibaratnya bisa panjang bacaan salat kita, surah-surah yang kita gunakan, bisa hatam. Ih, Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i, alhamdulillah kalau bulan Ramadan 60 kali hatam. Kebayang nggak? Subhanallah. Karena satu rakaatnya satu Al-Quran. Rakaat keduanya satu Quran lagi. Jadi satu malam 2 kali hatam. Mantap kan? Ya, ini kesempatan. Disinilah tempat kita curhat.
bukan tempat untuk ibaratnya pamer-pamerkan. Dan ini yang berbahaya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang paling membahayakan lagi, kalau amalan ini runtuh, pahala kita bukan saja tahajud tapi yang lain juga. Jikalau terjadi yang namanya menyakiti hati orang. Tahajudnya jalan tapi tidak perhatian kepada tetangganya. Iya. Ibaratnya ada yang terzolimi, ini juga bahaya. Dikhawatirkan nanti justru tidak mendapatkan pahala. Nauzubillah. Ini Sayang banget. karena ablum ya. minallah dan ablum minan Minan. nas. Nah, tapi tadi ada kata-kata yang menarik dari guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Mungkin bisa saya tanyakan juga sama Ustadz Syam nih. Mohon izin nih, ada sholat tadi, sholat qiyamul lail dan sholat tahajud nih. Mungkin adakah perbedaan antara sholat qiyamul lail dan sholat tahajud?